Halo, selamat datang kembali di channel Rotua. Channel akan selalu memberikan informasi tentang bimbingan dan konseling. Pada video kali ini adalah seri kedua dari pembahasan kita tentang ITP. Ya, untuk yang belum menonton seri 1 dari pembahasan ITP ini, saya sarankan dulu untuk menonton video tersebut agar apa yang kita bicarakan ini nyambung ya. Untuk link dari pembahasan sesi 1 ITP itu ada linknya, itu ada di atas sini ya, ada di atas ini ya, tinggal diklik saja maka akan langsung ke halaman dari video sesi 1 ya. Setelah menonton video sesi 1 baru bisa lanjutkan ke seri kedua ini, yaitu ATP ini. Kenapa? Karena di sesi 1 saya membahas tentang teori dari ITP, dan sedangkan di sesi 2 ini saya akan langsung membahas tentang aplikasi dari ITP tersebut. Oke Bapak Ibu. Nah, ITP itu adalah inventory tugas perkembangan setelah saya jelaskan di sesi 1. Sedangkan ATP ini adalah analisis tugas perkembangan. Apa perbedaan dari kedua pernyataan tersebut ya? ITP itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur perkembangan dari tugas perkembangan anak didik kita, sedangkan ATP itu adalah aplikasi yang menganalisis hasil dari inventory tugas perkembangan tersebut, sehingga memudahkan kita untuk menganalisis sampai di mana tingkat perkembangan anak didik kita. Gitu ya. Jadi ITP itu adalah alatnya ya, alat untuk mengukurnya, sedangkan ATP itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menganalisis ITP tersebut ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu pastikan menonton video ini sampai selesai. Oke? Oke, Bapak Ibu bisa kembali melihat di screen ya. Saya akan jelaskan dari awal bagaimana cara menggunakan aplikasi ATP ini. Dan saya sudah menyiapkan simulasi ya, simulasi dari pembahasan kita tentang ATP ini ya. Saya sudah menyiapkan simulasinya, yaitu menggunakan data ITP yang pernah saya sebar dulu ya, pada tahun sekitar tahun 5 atau 2007 gitu, saya lupa ya, sekitar 2005-2007. Jadi data ini sudah lama ya, tapi saya simulasikan ke anak didik saya yang di tahun sekarang. Jadi ini data lama yang saya simulasikan ke anak didik saya di tahun yang sekarang. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaan aplikasi ini? Yang pertama, setelah Bapak Ibu mendapatkan aplikasi ATP ini, yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah jelas menginstal aplikasi ATP tersebut ya. Bapak Ibu bisa melihat dari screen ya, bagaimana cara penggunaan aplikasi ini ya. Yang pertama, saya sudah siapkan folder di sini ya. Ini adalah foldernya ya. Saat Ibu mendapatkan aplikasi ini, dia dalam bentuk CD ya, dalam bentuk CD. Nah, kemudian filenya ada, dalam file tersebut akan terisi seperti yang tampak di layar ya. Terdiri dari satu folder aplikasi ATP ya, dan juga di situ ada format untuk format import dari aplikasi tersebut ya. Nah, di folder ATP SMK dan SMK ini terdapat aplikasi tersebut ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal buka aplikasi tersebut dan kemudian melakukan klik 2 kali ya, seperti ini. Oke. Kemudian ikuti yang perintah dari yang ada di situ ya. Kemudian tekan saja yes, maka aplikasi ini akan masuk ke dalam mode penginstalan ya.
Kita langsung ya. Sebenarnya saya sudah menginstal, tapi supaya lebih jelas saya akan coba lakukan lagi untuk melakukan penginstalan yang kedua kalinya ya. Kita coba. Terus lanjut. Maka aplikasi ini dalam proses penginstalan. Cepat sekali ya, proses penginstalannya sudah selesai. Oke kan? Nah, maka aplikasi tersebut akan ada di menu shortcut yang ada di beranda komputer kita, di layar komputer kita seperti ini. Nah, kemudian aplikasi ini tinggal Bapak Ibu buka dengan melakukan klik 2 kali, maka aplikasi ini pun akan terbuka dan siap untuk digunakan. Ya, nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi ini setelah Bapak Ibu install, masih dalam bentuk yang kosong, gitu ya. Belum ada yang bisa kita lakukan di sini untuk melakukan pengisian, ya. Sebelum saya lanjutkan, pastikan Bapak Ibu sudah menyebar angket kepada siswa, ya, dan datanya sudah terkumpulkan. Kemudian Bapak Ibu input ke format Excel ya, untuk memudahkan kita dalam melakukan analisis ya. Jadi ini ya, jadi ini ya. Jadi gini, di file berikutnya ini ada lembar jawaban ya, ada lembar jawaban yang bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Ini adalah lembar jawaban ATP tersebut. Oke, saya usahakan seperti ini. Ini adalah lembar jawaban tersebut. Nah, lembar jawaban ini ada 77 lembar jawaban, 77 butir ya, 77 butir soal ya, dan kemudian tetapi pada sebenarnya pertanyaan dari ATP ini adalah 67 soal saja ya. 10 sisanya itu adalah untuk melakukan konsistensi dari jawaban. Oke, melakukan konsistensi dari jawaban. Jadi seperti ini kuncinya ya. Jadi soal 67 ya, 67 itu jawabannya itu adalah sama dengan nomor 1 yang ini ya. Soal nomor 68 itu jawabannya itu adalah sama dengan nomor 13. Artinya soalnya itu sama. Soalnya sama ya. Soal 69 itu sama dengan nomor 25 ini. Jadi yang biru ini itu adalah jawaban konsistensi ya, nomor konsistensi. Tujuannya apa? Untuk mengukur tingkat keseriusan siswa dalam menjawab soal ya. Jadi kalau misalnya siswa itu semakin tinggi tingkat kesamaan antara soal konsistensi dengan soal yang sebenarnya, maka dapat kita pastikan kalau siswa itu semakin serius dalam mengerjakan soal tersebut, soal ITP tersebut ya. Jika semakin rendah tingkat konsistensi dari jawaban siswa tersebut, maka semakin kurang serius siswa tersebut menjawab. Untuk itu kalau tingkat konsistensi rendah, sebaiknya kita panggil siswa tersebut dan kita minta untuk mengulangi menjawab soal tersebut sampai tingkat konsistensinya itu tinggi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tingkat konsistensinya itu maksimal 10 poin ya. Semakin tinggi maka semakin baik. Semakin rendah berarti semakin nggak serius siswa tersebut mengerjakannya ya. Sehingga validasi dari jawaban mereka itu dapat dipertanyakan ya. Itu kalau misalnya konsistensinya kurang, lebih baik kita suruh ulang siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan tersebut supaya kita dapat mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Oke, sekarang kita coba lihat soalnya ya, soal dari ITP tersebut ya. Soal ITP tersebut terdiri dari 1 ya sampai 77 soal ya. Tapi sebenarnya pertanyaannya tersebut adalah 67 soal saja ya, sampai 67 soal saja, dan sisanya itu adalah soal konsistensi ya. Konsistensi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah,
Coba kita lihat. Nah, soal 67 itu sama dengan soal nomor 1. Betul nggak? Coba kita lihat. Ya. Ini soal nomor 67 ya. Yang berbunyi ini yang A, saya bersyukur kepada Tuhan apabila memperoleh hikmat kesenangan atau kesenangan ya. Yang B, saya membaca kitab suci dan mempelajari isinya. C, memperoleh ketentraman dengan berdoa. D, saya berdoa sebelum mulai kegiatan. Nah, kita coba kita lihat di nomor 1. Sama nggak? Ya, ternyata sama ya. Saya bersyukur kepada Tuhan bila memperoleh hikmat kesenangan. Saya membaca kitab suci, mempelajari isinya. Saya memperoleh ketentraman dan berdoa. Saya berdoa sebelum memulai kegiatan, ya kan? Sama antara 1 dan soal 67 tadi, ya. Jadi kalau di soal 61 dia menjawab A, otomatis di 67 dia juga pasti harus menjawabnya A. Ya, kalau dia menjawab B, artinya apa? Artinya dia nggak serius dalam membaca soal ya, main tebak-tebak saja ya, artinya gitu ya. Kita lihat lagi, kemarin soal yang sama, soal 68 itu sama dengan soal nomor 13, benar nggak ya? Kita coba lihat soal nomor 68 ini. Saya mengikuti kebiasaan menghormati orang lain, ya kan? Saya menyayangi orang lain secara tulus. Dan kita coba lihat soal nomor 13, apakah sama? Ya, sama ya. Saya mengikuti kebiasaan orang lain, saya menyayangi orang lain secara tulus. Ya, jadi benar ya, sama 68. Ya kan? C, saya menghargai orang lain walaupun berbeda pendapat. Di soal nomor 13, saya menghargai orang lain walaupun berbeda pendapat. Ya, sama. Jadi kalau di nomor 13 dia jawabnya D misalnya, artinya di soal 68 tadi siswa tersebut juga seharusnya menjawab D ya. Jadi kalau dia nggak sama, artinya dia nggak serius dalam menjawab ya. Jadi konsistensinya itu 10 poin ya, 10 poin. Jika kurang dari 5, maka kita anggap siswa tersebut tidak serius dalam mengerjakan soal ITP ini dan perlu mengulang kembali dalam menjawab soal supaya hasilnya lebih valid ya. Jadi untuk itu langsung saja kita suruh dia untuk menjawab ulang ya. Oke Bapak Ibu, nah setelah jawaban semua ini kita kumpulkan dalam lembar jawaban ini ya, jawaban yang sudah disediakan ini, sebentar lagi ya jawaban ini. Setelah ini maka kita input data tersebut, data ini semua ke dalam format Excel ya, Excel seperti ini ya. Kita buat di sini kolom pertama itu kelasnya ya, kelasnya. Kemudian listnya ya. Kemudian juga nama siswanya ya, ini ya siswanya sampai ke bawah. Kemudian ini jenis kelaminnya. Jangan salah, ini kosongkan saja ya. Ini kosongkan saja. Jangan salah. Nah, kemudian jawaban siswa yang ada di sini, misalnya siswa menjawab A ya, maka di lembar jawaban ini juga kita isi A. Misalnya si Adi Putra menjawab, misalnya tadi jawabannya B ya kan. Jika dia menjawab di sini B, maka kita juga di sini menuliskannya B ya, dengan horizontal seperti ini ya, horizontal ya. Kalau misalnya jawabannya A, ditulis A. Kalau nomor jawabannya C, ditulis C ya, diketik dengan C ya, jangan salah gitu. Demikian seterusnya setelah selesai sampai 77 soal ya, 77 jawaban. Kemudian kita lanjut ke siswa nomor 2 yaitu Agil Thorik ya. Kemudian menjawab, jika dia menjawab D, kita isi D ya, berdasarkan hasil jawaban di sini ya. Dan seterusnya sampailah ini terisi semua dengan penuh seperti ini, sampai seperti ini ya. Maka ini akan kita import ya ke dalam aplikasi ATP ya, data ATP ya. Memang aplikasi ATP ini agak sedikit melelahkan lah dalam mengerjakannya karena soalnya banyak. Kita perlu menginput secara manual dulu ya,
seperti ini, baru kita olah datanya ke dalam data ATP. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengimport data ini ke dalam aplikasi ATP. Oke. Oh ya teman-teman, karena pembahasan aplikasi ATP ini masih panjang durasinya ya, jadi saya memutuskan untuk meng-cut dulu video sesi kedua ini dan kita akan lanjutkan ke sesi yang ketiga. Karena di sesi yang kedua ini videonya juga sudah lumayan panjang ya, sudah lebih dari 15 menit ya, supaya teman-teman mungkin butuh break dulu ya, jadi ya kita break dulu ya, dan teman-teman bisa melanjutkannya di video yang sesi yang ketiga. Oke, nah link sesi ketiga ada di atas ini. Jika teman-teman ingin langsung melanjutkan, silahkan klik saja. Dan jika teman-teman ingin break dulu, tidak apa-apa ya, bisa dilanjutkan nanti di lain waktu. Oke, sampai ketemu di sesi yang ketiga. Salam Guru BK mengudara. Dadah. Catch 'em all.